Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 11 kali ini untuk mata kuliah Matematika Teknik Kimia 2, saya akan membahas tentang metode eksponensial. Nah, jadi untuk metode eksponensial ini, kemungkinan akan saya bagi dalam 2 pertemuan. Di pertemuan 11 ini, mmm, hanya akan saya bahas tentang bagian awal, yaitu tentang penyusunan komponen matriks, sementara nanti untuk penyelesaiannya akan saya lanjutkan insya Allah di pertemuan 12. Pada bab ini akan dibahas cara menyusun matriks A yang merupakan matriks dari PDB yang disusun. Nah, jadi misalnya kita mempunyai suatu persamaan diferensial biasa. Nah, ini pengen kita selesaikan dengan menggunakan metode eksponensial. Nah, metode eksponensial ini kita akan menggunakan Eee, penyusunan matriks untuk kita bisa menyelesaikannya. Jadi apa yang dimaksud dengan metode eksponensial itu harus kita ketahui dulu. Jadi misalnya di sini kita punya suatu, persamaan diferensial biasa yang linier, dy per dt sama dengan AY dengan kondisi awalnya y pada saat x sama dengan 0 itu adalah y0 ya. Kemudian kita mau menyelesaikan si persamaan diferensial ini dengan menggunakan metode integral biasa, ya kan. Kalau misalnya dari persamaan diferensial ini kita integralkan dengan metode integral biasa, berarti kan di sini menjadi dy per y sama dengan a dt, ya kan. Nah, kedua ruasnya diintegralkan sehingga diperoleh ini ln y per y0 sama dengan AT. Nah, untuk kita mendapatkan nilai y, berarti kan y itu sama dengan eksponensial dari A kali T dikali dengan y0. Nah, ini adalah bentuk eksponensialnya. Nah, jadi nanti dari bentuk seperti ini kita bisa menyelesaikannya dengan metode eksponensial. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini dengan metode eksponensial, kita akan membutuhkan, metode matriks. Oke, jadi nanti di sini akan saya jelaskan, bagaimana cara kita menentukan komponen-komponen matriksnya dari suatu persoalan teknik kimia, sementara nanti untuk penyelesaiannya akan disampaikan insya Allah di pertemuan berikutnya. Nah, dari sini, dari persamaan eksponensial ini, nah untuk yang nilai eksponensialnya itu sendiri ya, ini nih bisa kita jabarkan menjadi bentuk seperti ini. Nah, nanti ini adalah metode yang kita akan gunakan. Sebelum kita lihat ke contoh soalnya, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa metode eksponensial itu adalah salah satu metode eksplisit dengan menggunakan metode matriks ya. Jadi apabila terdapat suatu PDB di mana Y aksen itu sama dengan dy per dx, maka kita bisa menyelesaikannya dengan rumus ini. Ya, jadi di mana rumus ini kan tadi eksponensialnya ya. Kemudian untuk Y dan Y0 ini adalah matriksnya. Untuk Y-nya itu sendiri, itu disusun dari konsentrasi A, B, dan C, ya. Kemudian untuk Y0 itu adalah, konsentrasi awal A, B, dan C. Jadi di sini untuk Y-nya tadi itu ada CA, CB, dan C. Untuk Y0-nya itu adalah CA0, CB0, dan CC0. Nah, tentunya ini juga, tergantung dari persoalan yang sedang kita bahas. Kebetulan nanti untuk contoh soal yang akan kita bahas di sini kan kita berbicara tentang suatu reaksi dan kita membicarakan tentang konsentrasi suatu senyawa. Maka dari itu di sini nilai Y-nya itu, eee, merupakan konsentrasi dari masing-masing senyawa itu, masing-masing senyawa yang sedang kita bahas, gitu. Nah, selanjutnya ini tadi udah saya sampaikan bahwa untuk eksponensialnya ini, bisa kita ganti dengan bentuk deret seperti ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk Y dan Y0 itu adalah matriks dari konsentrasi ya. Konsentrasi A, B, dan C. Nah, kemudian
Sekarang kita lihat di sini. Apabila disusun dengan metode eksponensial, maka penyelesaian dy per dx-nya adalah sebagai berikut. Tadi ini persamaan awalnya ya. Persamaan awalnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan nilai y dan y nolnya. Tadi y-nya itu adalah matriks dari CA, CB, dan C, ya kan? Berarti ini kan y ini sama dengan yang ini, kan? Sama dengan ini masih dalam bentuk eksponensial. Kemudian y nolnya adalah matriks dari CA0, CB0, dan CC0. Oke. Nah, selanjutnya untuk yang ini kita jabarkan menjadi bentuk deret seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi matriks dari CA, CB, dan C itu adalah bentuknya setelah kita ubah adalah seperti ini. Nah, di mana A ini adalah matriks yang disusun dari problem PDB yang akan kita selesaikan. Jadi umumnya terdapat dua tahap dalam penyelesaian dengan menggunakan metode eksponensial. Yang pertama, kita harus menyusun PDB terlebih dahulu untuk memperoleh A-nya, kemudian kita selesaikan dengan menggunakan metode eksponensial. Nah, untuk pertemuan hari ini kita lebih akan fokus ke poin yang pertama, jadi kita penyusunan PDB untuk memperoleh A-nya. Jadi nanti sampai diperoleh nilai-nilai untuk kolom matriksnya. Nah, jadi untuk contoh soalnya di sini langsung pada aplikasi persoalan teknik kimia ya. Misalnya di sini ada suatu reaksi kimia yang reversibel atau reaksi bolak-balik. Di sini ada A, B, dan C. Kemudian perhatikan panahnya, di sini ada konstanta laju reaksinya. Dari A ke B ada K1, dari B ke C ada K2, kemudian dari C ke B ada K3, dan dari B ke A ada K4 ya. Kemudian di sini dituliskan bahwa semua reaksinya adalah orde 1. Diminta untuk menuliskan seperangkat PDB linier yang menjelaskan kinetika reaksi tersebut dengan data-data kecepatan reaksi sebagai berikut. Nah, jadi di sini diketahui nilai K1 sampai K4 ya. K1 sampai K4 di sini sudah ditulis. Kemudian untuk konsentrasi awalnya ada CA0, CB0, dan CC0. Ini masing-masing satu, semua nilainya diminta untuk menggunakan metode eksponensial. Nah, untuk penyelesaiannya kita harus tuliskan satu persatu terlebih dahulu. Jadi untuk komponen A dulu, baru nanti komponen B, dan yang terakhir komponen C. Pertama untuk yang komponen A, kita akan menyusun dCA per dt. Jadi kita akan menyusun persamaan diferensial yang menunjukkan perubahan konsentrasi masing-masing senyawa terhadap waktu. Ya, maka dari itu kita menulisnya dengan dC per dt. Nah, karena ini kita sedang membicarakan senyawa A, maka di sini dCA per dt. Nah, gimana persamaannya? Nah, untuk persamaannya tentunya kita harus melihat reaksi yang di sini tadi, ya. Untuk senyawa A, kita lihat panahnya, di sini kan ada panah yang meninggalkan senyawa A yang konstantanya adalah K1, dan ada juga panah yang menuju ke senyawa A, di mana konstantanya itu adalah K4. Nah, berarti ketika panahnya ini meninggalkan A, ini kan tandanya minus. Nanti yang panah yang menuju senyawa A tandanya positif, ya. Jadi ini sebenarnya pada dasarnya sama dengan kita menyusun persamaan laju reaksi untuk persamaan laju reaksi pada mata kuliah kinetika dan katalisa, ya. Jadi karena di sini uh, kalau di kuliah kinetika dan katalisa itu kan saya sudah pernah menyampaikan bahwa persamaan laju reaksi itu adalah hasil perkalian dari konstanta laju reaksinya, kan? Hasil perkalian dari konstanta laju reaksi dengan konsentrasi reaktan, ya kan?
Nah, ini adalah bersama untuk laju reaksinya. Nah, dalam menyusun PDB di sini, itu prinsipnya juga sama. Di sini ada minus CA K1 tambah CB K4. Mungkin di sini saya coba tuliskan dari soal yang tadi ya. Tadi kan ada A, di sini ada K1, kemudian menjadi B, tapi B juga kembali menjadi A dengan konstantanya K4. Nah, tadi kan di soal bentuknya gini ya. Karena kita sedang membahas senyawa A, jadi kita hanya fokus yang di bagian ini aja. Di sini kita bisa lihat, nah untuk yang ini, minus CA kali K1. Ini kan berarti karena panah yang meninggalkan A kan tadi saya bilang tandanya minus, berarti kan minus K1 dikali konsentrasi A. Nah, ini di sini A itu sebagai reaktannya, ya kan. Nah, sementara untuk panah yang kedua, ini kan menuju ke senyawa A, berarti dia tandanya positif. Berarti itu K4 dikalikan dengan CB, karena CB di sini sebagai sumbernya lah, atau sebagai bisa kita katakan sebagai reaktannya, karena kan dari B berubah menjadi A seperti itu. Maka dari itu kita dapatkan persamaan ini, minus CA K1 ditambah CB K4. Oke. Kemudian diketahui tadi di soal K1-nya 1 menit pangkat min 1 dan K4-nya 0 menit pangkat min 1. Nah, kemudian untuk K1 dan K4-nya kita masukkan ke dalam sini. Nah, maka di sini CA kali 1 ditambah CB kali 0 ya. Jadi DCA per DT sama dengan minus CA. Nah, apabila kita menuliskan lengkap, di mana kita mau ada CA, CB, dan C, berarti kan itu artinya adalah ini. DCA per DT itu sama dengan 1 CA, ya kan? Ini sepertinya ini harusnya minus nih. Minus 1 CA ditambah 0 CB tambah 0 CC. Karena kan di sini tidak ada, di persamaan yang saya kotakkan ini, tidak ada CB dan CC-nya. Maka kita bisa nuliskan 0 dan 0. Ya. Jadi kita punya angka minus 1, 0, dan 0. Oke, sekarang kita lanjut ke senyawa yang B. Sekarang untuk senyawa yang B, kita juga mau menyusun persamaan diferensial yang menunjukkan perubahan konsentrasi B, ini harusnya B. Ini ya, perubahan konsentrasi B setiap waktu, ditulis dCB per dt. Nah, dengan cara yang sama dengan bagian A diperoleh ini. Mungkin ini. Nah, untuk menyusun dCB per dt, ini sebenarnya prinsipnya sama. Kita perhatikan panah-panah yang menuju atau meninggalkan senyawa B. Di sini kan ada K1 ya. K1 tuh menuju B, K4 meninggalkan B, kemudian K2 meninggalkan B, dan K4 menuju B. Berarti di sini nanti ada, kalau saya boleh tulis, berarti K1 kali CA, untuk yang ini dulu, ya. Kemudian untuk K2 ini meninggalkan B, berarti minus K2 dikali CB. Kemudian untuk K3, nah K3 ini kan menuju ke B, berarti ditambah K3 kali C, C, ya. Jadi untuk konsentrasinya ini yang sumber panahnya ya, asal panahnya gitu. Kemudian untuk K4-nya ini meninggalkan B, berarti minus K4 CB. Nah, ini nanti adalah persamaannya. Sekarang kita coba cocokkan dengan yang ini. Ini B ya, saya koreksi ini B. Nah, di sini didapatkan dCB per dt sama dengan K1 kali CA, benar ya, minus K2 kali CB, betul, ditambah K3 kali CC, betul,
dikurang K4 kali CB. Jadi ini benar persamaannya ya. Kemudian untuk K1, K2, K3, dan K4 itu kan tadi diketahui nilainya di soal. Untuk K1 nilainya 1, K2 nilainya 2, K3 nilainya 3, dan K4 nilainya 0 ya. Dari sini berarti kita dapatkan ini plus ya, harusnya ini nggak ada. Mohon maaf ini banyak yang keliru. Jadi di sini dapatkan CA kali 1 CA minus 2 CB tambah 3 CC, ini 0 kan? Ini 0, jadi ini adalah persamaan untuk DCB per DT-nya. Jadi kalau misalnya kita tulis lengkap, di mana mengandung CA, CB, dan CC, berarti ini DCB per DT sama dengan 1 CA dikurang 2 CB tambah 3 CC. Berarti kita mendapatkan angka-angka 1, minus 2, dan 3. Nah, ini adalah unsur matriks A di baris kedua. Nah, jadi nanti angka-angka yang kita dapatkan di sini akan kita masukkan ke dalam kolom matriks ya. Berikutnya kita lanjut ke senyawa yang C. Untuk senyawa yang C sama, kita menuliskan perubahan konsentrasi C. Ini salah lagi. Ini C ya. Perubahan konsentrasi C setiap waktu atau dCC per dt. Nah, dengan cara yang sama dengan bagian A dan B diperoleh ini. Coba kita kembali ke soalnya. Nah, sekarang untuk yang C ini ya. Yang C ini kan ada panahnya ada K2 dan K3. Berarti di sini adalah K2CB ya kan minus K3CC. Mudah-mudahan udah pada paham ya gimana cara menentukan persamaannya ini ya. DCC per DT sama dengan K2CB minus K3CC. Kemudian dimasukkan K2 dan K3-nya. K2-nya nilainya 2, K3 nilainya 3 ya. Jadi kalau misalnya kita tulis lengkap, CA-nya di sini 0, CB-nya di sini 2, dan CC-nya minus 3. Berarti kita punya angka 0, 2, dan minus 3. Nah, ini nanti akan kita masukkan ke dalam matriks. Nah, jadi tadi dari kita, dari kita menyusun persamaan untuk PDB, tadi kan di sini dapat ini minus ya, minus 1, 0, 0 untuk senyawa A, kemudian untuk senyawa B 1, minus 2, 3, kemudian untuk senyawa C 0, 2, minus 3. Nah, ini kita masukkan ke dalam matriks A. Jadi untuk baris pertama ini tadi yang untuk yang senyawa A, yang untuk baris kedua ini adalah senyawa B, dan baris ketiga adalah senyawa C. Ya. Jadi itu tadi kita gimana caranya menentukan nilai-nilai untuk kolom matriks ya. Jadi itu tadi caranya. Nah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai sini dulu. Nanti untuk penyelesaian lebih lengkapnya insya Allah akan saya lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, mungkin itu aja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Sekian dari saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.